Lo ngerasa nggak sih akhir-akhir ini dunia kayak mulai aneh gitu? Harga barang naik, kerjaan makin susah dicari, terus kayak apa-apa butuh duit lebih banyak dari biasanya. Padahal gaji ya gitu-gitu aja. Banyak orang mulai ngerasa capek, mulai ngerasa khawatir sama masa depan, tapi ya harus tetap jalan juga kan? Dan lucunya, banyak ekonom itu udah mulai ngomongin hal yang sama. Katanya dari 2026 sampai 2030 nanti dunia bakal masuk ke fase baru. Fase di mana ekonomi bisa aja goyah cukup lama. Krisisnya nggak langsung kelihatan, tapi pelan-pelan bikin daya beli turun, bikin banyak usaha kecil keteteran. Kedengarannya gelap banget ya. Tapi lo tahu nggak, justru di masa-masa kayak gitu, banyak banget orang yang tiba-tiba naik. Banyak bisnis besar yang ternyata lahir pas dunia lagi ambruk-ambruknya. Kayak ada orang-orang yang bisa lihat peluang di tengah reruntuhan gitu. Dan itu bikin gue mikir, krisis itu sebenarnya bukan cuma soal bertahan, tapi soal gimana kita bisa nemuin arah baru buat tumbuh. Nah, sekarang pertanyaannya, usaha kayak apa sih yang masih bisa jalan di masa kayak gitu? Yang tetap dicari orang, walaupun duit mereka makin pas-pasan. Dan kalau modal kita kecil, kita masih bisa ikut main nggak? Gue mau cerita dikit ya, hasil gue ngulik tren dan ngobrol sama beberapa temen yang udah lama main di bisnis kecil. Ternyata ada pola yang menarik. Dari dulu sampai sekarang yang bisa bertahan itu selalu usaha yang nyentuh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan makan, minum, dan sehat. Selama manusia masih hidup, ya butuh makan bro. Mau krisis segede apa juga, perut tetap harus diisi. Makanya usaha yang nyangkut ke makanan pokok itu nggak bakal mati. Kayak catering sehat rumahan, warung nasi, toko sembako online, hal-hal gitu masih bisa jalan karena orang bakal nyari yang praktis, murah, tapi tetap aman dan bersih. Orang udah nggak mikir nongkrong di cafe fancy, tapi tetap butuh nasi sama lauk. Justru di situ peluangnya. Yang penting lo ngerti gimana kasih nilai lebih, kayak sistem langganan atau fokus di makanan sehat. Terus sektor kesehatan juga makin rame. Sejak pandemi, orang makin sadar pentingnya imun dan gaya hidup bersih. Produk herbal, vitamin alami, suplemen, sampai konsultasi online itu sekarang udah kayak kebutuhan pokok kedua. Apalagi kalau lo bisa bikin produk yang dipercaya tapi tetap terjangkau. Dan satu lagi, tren eco-friendly. Sekarang orang mulai sadar, hidup hemat itu nggak berarti jorok. Banyak yang mulai cari sabun alami, cairan pembersih tanpa bahan kimia, produk rumah tangga yang aman buat keluarga. Artinya, kalau lo bisa bantu mereka hemat tapi sehat, itu udah jadi solusi yang dicari banget. Yang kedua, kebutuhan mental dan ketenangan. Tapi lo tahu nggak, di masa krisis panjang nanti, bukan cuma perut yang lapar, kepala dan hati juga. Banyak orang bakal stres, cemas, ngerasa nggak aman. Dan di situ justru lahir peluang besar, kayak bisnis yang bikin orang ngerasa tenang, ngerasa gua nggak sendiri. Contohnya, edukasi online. Pas lapangan kerja makin ketat, orang bakal panik. Gimana caranya tetap bisa survive? Mereka mulai belajar hal baru, ikut kursus, upgrade skill. Nah, kalau lo jago di satu bidang, lo bisa mulai dari situ. Bikin kelas kecil, mentoring online, atau bahkan jual tips lewat konten sederhana. Selain itu, dunia digital juga lagi berubah terus. Banyak usaha offline yang mau bertahan akhirnya pindah ke online. Nah, mereka butuh orang-orang yang ngerti konten, desain, atau cara jualan di medsos. Kalau lo punya skill kayak gitu, justru krisis bisa jadi momen lo bersinar. Dan jangan lupa, kesehatan mental. Ini mulai jadi kebutuhan dasar juga bro. Konten meditasi, podcast reflektif, ruang curhat online, atau komunitas support. Itu semua makin dicari. Kadang bukan karena orang pengen solusi, tapi karena pengen didengerin. Jadi bisnis masa depan itu bukan cuma soal jual barang, tapi soal nyiptain rasa nyaman dan makna. Bahkan hal kecil kayak video yang nenangin, atau kata-kata realistis yang bikin orang ngerasa lega. Itu bisa jadi bentuk usaha juga. Yang ketiga, usaha perbaikan dan daur ulang. Terus ada satu lagi jenis usaha yang sering banget dilupain, padahal pas krisis justru ini yang paling banyak dicari, servis dan perbaikan. Di masa lesu ekonomi, orang bakal mikir, ngapain beli baru kalau yang lama masih bisa dipakai? Jadi yang bisa servis elektronik, reparasi motor, atau benerin barang rumah tangga itu bakal terus hidup. Karena semua orang bakal lebih milih benerin daripada beli baru. Selain itu, tren daur ulang juga makin kenceng. Orang mulai sadar, konsumsi berlebihan cuma bikin stres. Jadi mereka balik ke hal-hal yang sustainable, kayak produk daur ulang, fashion upcycle, atau kerajinan lokal. Dan jangan lupa,
produk buatan lokal juga makin kuat posisinya. Karena pas rantai pasok dunia mulai goyah, orang bakal balik ke hal-hal yang deket, yang bisa dipercaya, buatan daerah sendiri. Yang keempat, usaha yang bantu orang hemat mandiri. Nah, sekarang kita masuk ke satu tipe usaha yang bakal makin penting ke depan. Usaha yang bikin orang lebih hemat, tapi tetap bisa jalanin hidup. Karena pas krisis, semua orang itu punya pikiran yang sama. Gimana caranya hidup efisien tanpa harus ngorbanin kenyamanan. Dan di situ peluangnya gede banget, bro. Misalnya kayak bisnis alat rumah tangga multifungsi, produk refill, atau sistem langganan harian yang bikin orang bisa hemat tanpa ribet. Kayak sabun isi ulang, bahan dapur kiloan, atau produk lokal yang dikemas ulang dengan harga masuk akal. Bahkan hal simpel kayak jualan produk digital yang bantu orang ngatur keuangan atau manajemen waktu bisa jadi laku keras. Soalnya, pas orang mulai ngerasa hidupnya berantakan, mereka pengen balik ke hal-hal yang bikin hidup lebih teratur. Dan kalau lo bisa bantu mereka lewat produk atau layanan kecil yang fungsional, itu udah termasuk solusi nyata di masa krisis. Intinya, orang bakal lebih milih hemat tapi bijak. Dan apapun usaha lo, selama bisa bantu orang capai dua hal itu, lo punya tempat di pasar. Yang kelima, usaha berbasis komunitas dan solidaritas. Terakhir nih, ini mungkin kedengarannya sepele, tapi justru ini yang bakal punya dampak paling kuat ke depan. Usaha yang lahir dari komunitas. Karena kalau ekonomi lagi susah, yang bikin orang bisa bertahan itu bukan cuma duit, tapi rasa punya tempat, rasa bahwa lo nggak sendirian. Sekarang coba lo lihat deh, banyak orang udah mulai gerak ke arah yang lebih kolaboratif. Kayak komunitas tani lokal, grup usaha bareng, platform gotong royong online, sampai usaha sosial yang ngasih dampak nyata di sekitar. Mereka itu bukan cuma jualan produk, tapi juga nilai dan rasa kebersamaan. Dan di masa-masa krisis, nilai kayak gitu malah jadi daya tarik tersendiri. Lo bisa mulai dari hal kecil banget kayak bikin koperasi digital buat bantu UMKM atau platform jualan bareng sesama pedagang lokal. Yang penting lo ngerti, ke depan ekonomi itu bakal geser dari yang individualistis banget ke yang lebih saling bantu dan berbagi. Dan gue percaya, bisnis yang tumbuh dari empati bakal lebih tahan dari badai ekonomi manapun. Karena mereka nggak cuma jualan barang tapi juga harapan. Jadi kalau disimpulin bro, 5 jenis usaha yang punya peluang gede buat bertahan sampai 2030 itu: 1. Kebutuhan pokok kesehatan. 2. Layanan mental, edukasi, dan digital. 3. Perbaikan daur ulang. 4. Produk hemat kemandirian hidup. 5. Usaha berbasis komunitas solidaritas. Dan dari semua itu, benang merahnya cuma satu: relevansi sama kebutuhan manusia. Bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling ngerti realita dan mau adaptasi. Krisis itu emang nyebelin, tapi di sisi lain, dia itu kayak guru keras yang maksa kita buat berkembang. Kalau lo siap belajar dan ubah cara lo lihat dunia, krisis nggak akan jadi akhir, tapi justru awal dari versi lo yang baru. Karena ujung-ujungnya bukan ekonomi yang nentuin nasib lo, tapi gimana lo ngerespon perubahan. Dan selama lo punya niat buat tumbuh, selalu ada cara buat bertahan, bahkan di masa paling berat sekalipun. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.